Kembali bersama saya, Petrus Jakob. Di video kali ini kita akan bahas mengenai asuransi untuk kos-kosan atau rumah kontrakan. Nah, teman-teman, barusan aja ada yang menghubungi saya dan dia bilang dia punya rumah kos-kosan dan juga rumah kontrakan. Satu di Bekasi, satu di Kerawang. Lalu dia tanya ke saya, bisa gak sih Pak Petrus kalau rumahnya, kos-kosannya itu dan kontrakannya itu diasuransikan? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi walaupun statusnya disewakan, itu boleh diasuransikan. Bisa diasuransikan. Nah, di sini kita coba isi data-datanya dulu ya, teman-teman ya. Yang diperlukan adalah ya pasti ya data pribadi ya, nama tertanggung, nomor telepon, sama lokasinya nih. Lokasinya di mana nih? Apakah misalnya di Kerawang? Nah, nih kita input langsung ketahuan ya, Kerawang. Nah, misalnya nih contoh di Lemah Mukti, Lemah Abang di Karawang, Jawa Barat. Nah, lalu kita isi jenis konstruksinya. Apakah beton baja tidak termasuk bangunan dengan konstruksi kayu ataukah termasuk dengan konstruksi kayu? Nah, ini silakan dipilih. Misalnya nih, beton baja ya, lalu ini artinya kelas 1. Nah, di sini kita pilih kelas okupasi. In the cost ini ada ya teman-teman ya. Nah, di sini nih. Jadi jenis bangunannya ini mencakup banyak banget yang bisa diasuransikan. Salah satunya adalah in the cost atau guest house. Nah, pastinya kita khawatir ya kalau kos-kosannya kita itu bermasalah. Karena kan ditinggalin sama orang yang kita nggak kenal. Nanti takutnya terjadi kebakaran, terjadi kerusuhan, dan sebagainya. Hal-hal yang kita nggak inginkan yang pastinya bisa mengakibatkan kerugian dan pengeluaran biaya yang besar. Di sini bangunannya banyak banget teman-teman. Entah itu apartemen, alat pemisahan udara. Wah, ini saya juga nggak tahu apa ya. Lalu juga apotik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini sampai 43 halaman. Waduh. Bandara, area rekreasi. Jadi kalau buat teman-teman yang punya usaha, bangunan, apapun itu, salon, bioskop, bengkel, ini bisa diasuransikan. Ini data center. Wah, data center ini penting banget teman-teman. Karena kemarin itu aja ada isu-isu tentang hack ya, hacker-hacker segala macam. Nah, itu kita penting untuk mengamankan data. Ini juga untuk penyimpanan cold stores ya, penyimpanan tempat dingin ya sama pabrik es. Lalu mesin, department store. Wah, ini department store isinya pakaian semua, itu mudah terbakar. Dressing and finishing, ekstrasi, wah banyak sekali nih teman-teman ya. Untuk rumah ibadah pun juga bisa ya, masjid, kuil, gereja, biara, sebagainya. Lalu gedung pengeringan, gedung pertemuan, gigi tiruan. Lalu gudang pribadi, gudang umum, hotel melati. Wah, ini sih lengkap ya. Jadi teman-teman silakan tanyakan dulu ke kami, semuanya bisa diasuransikan termasuk kos-kosan. Nah, teruntuk khususnya di video kali ini yang saya tekankan di sini adalah kos-kosan. Kenapa? Karena tadi ada yang nanya, jadi saya infokan nih supaya teman-teman tahu. Apalagi buat kalian para pemilik usaha kos-kosan. Biar aman diasuransikan aja. Murah kok. Nah, ini murahnya seberapa murah? Kita contohkan ya, misalnya ada 3 lantai, tahun dibangunnya di atas 2016, nilai pertanggungan misalnya 2 miliar. Berapa sih preminya? Nah, ini belum dulu, kita lihat dulu area di sekitarnya, depan, belakang, kiri, kanan. Apakah di sekitarnya itu ada gedung atau bengkel atau gudang atau pabrik atau SPBU atau sungai dan sebagainya yang sekiranya bisa menjadi informasi tambahan. Kalau tidak ada ya ini kita kosongkan saja. Jadi kita lainnya aja ya, tidak ada artinya.
Kalau ada ya ini harus diinformasikan karena ini pastinya akan berpengaruh kepada perhitungan resikonya. Nah, lalu riwayatnya, apakah 5 tahun terakhir pernah terjadi bencana alam seperti badai, topan, banjir, kerusakan, longsor? Tidak ya, oke. Ambil jaminan banjir gak? Kalau ambil dicentang saja. Lalu kita pilih apakah pernah terjadi gempa bumi, tsunami? Tidak ya, oke lanjut. Kita lihat selanjutnya bagaimana ini ya. Loading dulu ya teman-teman ya. 2,000 years later. Nah, lalu kita di rincian objek pertanggungan. Kita pilih apakah kita mau mengasuransikan hanya bangunan saja, atau beserta isi, atau beserta stok barang, atau beserta mesin atau lainnya. Nah, ini jadi sangat fleksibel ya teman-teman ya. Misalnya kita hanya mau mengasuransikan bangunannya saja. Kita tulis in the cost dengan jumlahnya 2 miliar. Misalnya bangunan 1,5 miliar. Kita contoh aja ya, lalu kita tambahkan dengan isinya. Isinya furniture dan sebagainya ya. Kita isi furniture dan sebagainya 500 juta. Oke, lalu kita unggah bangunan. Kita harus upload fotonya ya teman-teman ya. Foto bangunannya. Nah, di sini kita upload foto-fotonya. Ini saya contoh aja ya. Nah, ini contohnya aja sudah saya upload. Lalu kita upload lagi, unggah lagi berkas lainnya jika ada. Lalu kita klik lanjut. 1 eternity later. Nah, teman-teman, ini preminya 1,9 juta untuk uang pertanggungan 2 miliar. Jadi ini per tahun ya. Dan ini bisa ditambahkan dengan tambahan pertanggungan lainnya, misalnya kerusuhan, huru-hara, gempa bumi. Nah, ini jika kita tambahkan akan langsung terupdate preminya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman sesuaikan kira-kira mau seperti apa pertanggungannya. Jadi untuk pembuatan asuransinya pun tidak perlu bertatap muka karena sekarang sudah terhubung secara digital. Jadi mudah sekali dimanapun teman-teman berada bisa mengasuransikan propertinya, kos-kosannya, kontrakannya, gudangnya, kantornya, rumahnya, apartemennya. Sebut saja semua bentuk bangunan itu bisa diasuransikan bersama kami. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan boleh banget hubungin kami di 08567810 321. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.